Di kedalaman keberadaan kita terdapat sebuah jalan yang terselubung dalam kebijaksanaan zaman, sebuah jalan yang diukir oleh mereka yang berusaha menguasai roh mereka sendiri. Inilah jalan Stoik. Untuk memahami apa yang benar-benar diperlukan untuk menjadi seorang Stoik sejati, kita harus menyelami inti dari keberadaan kita, menghadapi impuls tergelap kita, dan muncul dengan ketabahan yang menentang kekacauan dunia. Perjalanan menjadi seorang Stoik sejati bukanlah sekadar pemahaman intelektual, tetapi transformasi yang mendalam. Seperti yang dinyatakan oleh Epictetus, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan kita terhadapnya. Kebijaksanaan kuno ini berbicara pada inti Stoicisme, kekuatan kita terletak pada cara kita memandang dan merespons dunia di sekitar kita. Kita harus menyadari bahwa peristiwa eksternal berada di luar kendali kita. Penguasaan sejati kita ditemukan di dalam diri kita sendiri. Seorang Stoik sejati tidak mencari cara untuk melarikan diri dari kesulitan hidup tetapi menghadapinya dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, kaisar filsuf, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kekuatan ini bukanlah lahir dari ketiadaan emosi, tetapi dari pengendalian disiplin atas reaksi kita. Seorang Stoik tidak menyerah pada badai kemarahan, jurang keputusasaan, atau api keinginan. Sebaliknya, mereka tetap berlabuh dalam akal dan kebajikan, tidak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk kehidupan. Mengatasi emosi yang merusak adalah pusat dari pencarian kita. Seneca, tokoh besar lainnya dari Stoicisme, menasihati, dia yang menderita sebelum perlu, menderita lebih dari yang diperlukan. Kita dipanggil untuk menghadapi ketakutan, kecemasan, dan keraguan kita, bukan untuk menyangkal keberadaannya, tetapi untuk mencabut kekuatannya atas kita. Dengan memahami bahwa ketakutan kita seringkali tidak berdasar dan kecemasan kita tidak pada tempatnya, kita merebut kembali ketenangan yang menjadi hak kita. Jalan seorang Stoik sejati bukanlah jalan yang sepi, karena kita berjalan bersama. Kita terikat oleh komitmen bersama untuk penguasaan diri dan perbaikan karakter kita. Kita menarik inspirasi dari mereka yang telah berjalan sebelum kita. Kata-kata mereka menggema melalui koridor waktu. Kita berdiri sebagai bersatu dalam pengejaran kita akan kehidupan yang dijalani sesuai dengan alam dan akal. Untuk menjadi seorang Stoik sejati, kita harus membudidayakan kebajikan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Ini bukanlah cita-cita abstrak tetapi panduan praktis untuk hidup sehari-hari. Kebijaksanaan menuntun kita untuk membuat keputusan yang bijaksana, keberanian memberdayakan kita untuk menghadapi kesulitan, keadilan memastikan kita memperlakukan orang lain dengan adil, dan pengendalian diri membantu kita menjaga keseimbangan dan pengendalian diri. Bayangkan sebuah kehidupan di mana keadaan eksternal tidak lagi mempengaruhi kedamaian batin kita. Bayangkan kebebasan yang datang dari mengetahui bahwa kebahagiaan kita tidak tergantung pada nasib, tetapi berakar pada semangat kita yang tangguh. Inilah janji Stoicisme, janji yang mengajak kita untuk bangkit di atas kerumitan dan merangkul cara hidup yang lebih tinggi. Saat kita memulai perjalanan ini, mari kita ingat kata-kata Epictetus, tidak ada orang yang bebas yang bukan tuan atas dirinya sendiri. Misi kita adalah menjadi tuan atas jiwa kita sendiri, arsitek nasib kita sendiri. Seorang Stoik sejati tidak mencari perlindungan dalam kenyamanan atau keamanan tetapi menemukan kekuatan dalam tantangan hidup. Melalui disiplin diri, pemikiran rasional, dan komitmen yang tak tergoyahkan pada kebajikan, kita dapat melampaui batasan kita dan menjadi pahlawan dari cerita kita sendiri. Pada akhirnya, menjadi seorang Stoik sejati berarti menjalani kehidupan yang penuh tujuan dan integritas, bangkit di atas kebodohan dunia, dan berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah jalan transformasi batin yang mendalam, di mana kita menempa karakter kita dalam api pengalaman dan muncul sebagai contoh kekuatan dan kebijaksanaan. Mari kita berjalan di jalan ini bersama, dengan teguh dan tekad, dan dalam melakukannya, temukan arti sebenarnya dari kebebasan dan kedamaian.